So what's up guys? Apa kabs? Mantap nggak tuh opening gue ya? Nggak. Oke teman-teman, balik lagi di channel gue. Welcome back channel Barip and Family. Ya kali ini spesial juga. Gue akan ngebahas salah satu tim kesayangan gue, yaitu AC Milan nih guys. AC Milan. Nah, tim kesayangan gue AC Milan yang sedang berjuang di Liga Italia di musim 2019-2020. Nah teman-teman, sebelum gue masuk ke pembahasannya ataupun masuk ke pembicaraan kita hari ini, nah gue mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nge-subscribe channel Barip and Family. Terima kasih buat dukungannya selama ini. Maaf banget gue sebulan terakhir belum bikin konten lagi, baru kemarin sama hari ini gue akan bikin konten ini. Mudah-mudahan bisa diterima sama teman-teman semua. Jangan lupa juga dukung channel kita ya. Oke guys, jadi Liga Top Eropa ini udah memasuki babak akhir guys, ya kan? Liga Prancis sudah juara, Liga Bundesliga udah juara Bayern Munchen, terus Paris Saint-Germain, Liga Inggris udah Liverpool, terus terakhir kemarin Madrid, Liga Spanyol. Congratulations buat semua liga-liga, congratulations buat pemenangnya, congratulations buat semua fans yang timnya juara. Nah, sedangkan untuk Liga Italia, Liga Serie A ya kan, yang ada Milan, Inter, Juventus, Lazio, Napoli, Roma dan yang lainnya. Itu adalah baru akan memasuki babak akhir untuk penentuan juaranya nih guys. Jadi masih ada 5 pertandingan yang akan memperebutkan gelar juara. Posisi 2, 3, 4, 5, 6. Udah jelas Milan sedang berjuang di zona Eropa guys, atau bisa kita sebut UEL ya kan, UEFA Europa League. Nah, itu dia. Kita lagi berjuang guys di ranah kita lagi berjuang di zona tersebut. Nah, kalau nggak salah klasmennya kayak gini guys. Jadi Milan itu ada di urutan 7 saat ini, sedang ada di urutan ke-7 ya. Yang pertama itu ada Juventus, Inter Milan, Atalanta, Lazio, AS Roma, Napoli, dan AC Milan itu ada di peringkat ke-7, dan poinnya itu sama dengan Napoli dan tidak terlalu jauh dengan AS Roma. Dan ini akan juga seru guys. Jadi persaingannya itu gelar juara, Liga Champions, dan Europa League. Ini seru banget teman-teman. Poin-poinnya nggak terlalu jauh semuanya nih, antara perebutan posisi 1, 2, 3, 4, terus 5, 6, 7. Nah, ini Milan sedang berjuang dengan Napoli dan Roma untuk tetap berada di zona Eropa tersebut guys. Ini kesempatan kita buat ke Eropa ya kan, bisa narik pemain juga, ataupun bisa nambah pengalaman lagi dengan lawan tim-tim yang Eropa lainnya guys. Nah, kita akan ngebahas soal peluang Milan masuk ke zona Eropa tersebut ya kan, bukan prediksi tapi peluang ya guys. Nah, beda-beda tipis lah, nanti kita bahas lagi. Nah, peluangnya semuanya masih sama-sama besar kalau misalkan konsisten. Nah, kita akan ngebahas dari 5 laga terakhir dari masing-masing tim, Napoli, AS Roma, dan AC Milan. Oke. Nah, malam ini atau dini hari nanti tanggal 19 Juli 2020 itu Milan akan bermain guys. Mudah-mudahan Milan menang dan bisa menambah poin lagi. Ini akan sangat seru sih guys. Nah, itu dia tuh klasmennya, tadi udah gue bilang. Nanti gue kasih tahu klasmennya di gimana. Nah teman-teman, buat fans Milan, dukung terus AC Milan dengan ya nge-tweet ataupun retweet, love ataupun share lah, dengan bentuk dukungan teman-teman untuk tim kebanggaan kita AC Milan yang sedang berjuang. Nah, ngomong-ngomong soal Milan, fakta menarik itu selama kompetisi pandemik ini Milan itu tidak terkalahkan guys. Ketika tanpa penonton Milan tuh ganas banget guys, gila sih ini. Berkah juga ya kan dari laga
pertama digelar lagi setelah pandemik sampai sekarang. Itu keren sih guys. Milan bisa konsisten lah ya, walaupun Milan itu selalu kebobolan sih pertama. Tapi itu berkahnya adalah ketika kebobolan pertama kali dia pasti menang. Pasti menang sih di laga terakhir ini yang kemarin lawan Parma 3-1 itu kebobolan duluan. Tapi kita bisa membalikkan keadaan 3-1 dengan gol penyemangat dari Kessie. Itu keren banget gol Kessie sih, asli. Nah itu guys, jadi beberapa pertandingan terakhir dari Milan cukup sangat mengesankan buat gua, mungkin buat teman-teman juga, buat pelatih juga ya kan. Nah itu dia guys. Dan kalau misalkan dari 5 laga terakhir AC Milan sendiri guys, itu nanti malam itu ketemu Bologna yang tadi gue bilang, terus abis itu ketemu Sassuolo, abis itu ketemu Atalanta, abis itu ketemu Sampdoria, dan terakhir itu di 3 Agustus penutupan ketemu Cagliari. Nah dari peluang, kalau dilihat ya dari segi peluang nih, Milan dengan kondisi 5 pertandingan terakhir ke depan itu, kalau menurut gue peluangnya cukup besar dan harusnya bisa memanfaatkan momen ini. Namun akan ada hambatan, itu melawan Atalanta guys. Karena apa? Karena gue yakin Atalanta juga ini sangat ingin menang sih, karena dia memburu juga kan, memburu klasmen juga. Itu gila banget Atalanta sih guys. Milan juga di pertemuan pertama kalah ya, kalau nggak salah banyak lah kalahnya ya kan. Semoga di pertemuan yang kedua ini kita bisa membalikkan keadaan guys, kita bisa balas kemenangan kita. Poinnya sih untuk itu masuk ke zona Eropa ya, harus mau nggak mau harus menang. Tapi kemungkinan poin yang nggak maksimal ini lawan Atalanta guys. Tapi kalau lawan Bologna, Sassuolo, Sampdoria, Cagliari ini mudah-mudahan bisa poin penuh sih, karena rata-rata kita main di kandang juga, mudah-mudahan dapat poinnya penuh. Jadi kita bisa memaksimalkan poin itu 68 kalau seri sama Atalanta, berarti itu hanya ngurangin 1, berarti 67 maksimal poin yang didapetin Milan di klasemen terakhir. Kalau misalkan bisa menyapu bersih dan imbang 1, tapi kalau semuanya itu 68. Nah itu untuk AC Milan sendiri guys. Nah, kita lihat buat Roma dan Napoli. Sorry guys, gatal nih mata gue. Nah buat Napoli dan ini gue lihat dulu sebentar. Tadi gue udah coba cari juga guys, sebentar ya. Oke guys, kita dari Napoli dulu ya. Kita lihat dari Napoli. Nah ini Napoli itu lawannya 5 pertandingan terakhir itu lawan Udinese, terus lawan Parma, lawan Sassuolo juga, tadi lawan Inter, dan lawan Lazio guys. Ya kan, nah itu cukup berat sih kalau menurut gue ya, karena Sassuolo juga ini bagus guys, kemarin ditahan, bisa comeback lawan Juventus. Terus apalagi ketemu Inter, minimal kalau nggak seri lah ya, kemungkinan besar ini lawan. Tapi mainnya tapi Inter juga lagi ngejar klasemen di atas guys, jadi kemungkinan besar ini akan terjadi pertarungan yang sangat sengit nih untuk Napoli dan Inter. Dan lawan Lazio juga lagi berjuang di atas guys, jadi kemungkinan besar cukup berat sih untuk si Napoli ini ya. Dan kalau misalkan dia kalah atau imbang dengan Inter dan Napoli, itu akan kehilangan banyak poin sih guys menurut gua di sini ya. Kalau dilihat dari 5 pertandingan terakhir dari Napoli itu cukup kalau dari gue pribadi sih cukup berat ya. Tapi nggak tahu nanti kalau di realnya kita nggak tahu, karena di sepak bola apapun bisa terjadi guys. Cuman ini kita dari segi statistik aja sih ya, dari segi statistik dan klasemen sementara itu memang kedua klub ini sedang di atas Napoli gitu. Tapi jangan meremehkan. Ini bukan jangan sampai meremehkan, karena Napoli
kemarin juara Coppa Italia dan berhasil mengalahkan Juventus, juara bertahan. Nah guys, itu untuk yang Napoli. Kita coba ke AS Roma. AS Roma ini untuk 5 pertandingan terakhir AS Roma itu dia lawannya pertama Inter, terus Spal, Fiorentina, Torino, dan Juventus. Wah, bener-bener deh guys. Ini persaingannya makin ketat nih kayaknya nih, karena dari Roma pun wah berat guys. Inter, Fiorentina, Juventus, Torino juga tidak bisa diremehkan, Spal juga tidak bisa diremehkan. Apalagi yang ada di zona-zona bawah itu pasti akan lebih hebat mainnya dibanding yang di zona-zona atas gitu, karena mereka berjuang untuk tidak terdegradasi atau menghindari degradasi guys. Sorry guys. Nah, ya ini kita lihat nanti aja ya. Kalau dari pandangan gue, dari pendapat gue, ini sangat berat sih Roma ini ya. Ketemu Inter, ketemu Roma, ketemu Fiorentina, ketemu Juventus, Torino, dan Spal itu sedikit harus bekerja keras ya Roma di sini ya, karena apa ya guys, ya cukup berat guys. Ini Inter juga lagi di atas untuk mengejar Juventus, mempertahankan jalur mereka ke Liga Champions ya kan. Fiorentina juga ingin finish di posisi 10 besar guys, dan Torino juga ingin menjaga kans di papan atas, sedangkan Spal juga nggak mau terpuruk di papan bawah. Ini sangat apa ya, sangat sulit sih guys. Ya apapun itu, kita berharap ini laga-laga ini menghasilkan laga hiburan terbaik lah pokoknya ya kan. Dan mudah-mudahan dan harapan gue sih mudah-mudahan Milan yang lolos ya ke Europa League, karena peluangnya dibanding dua klub ini Milan lebih besar guys. Karena ya udah tau lah, kalau nggak seri ya, Inter kalau nggak seri ya kalah misalkan, atau menang juga bisa. Lawan Fiorentina kalau nggak seri bisa menang sih, terus lawan Torino bisa seri bisa menang. Kalau Spal harusnya bisa menang, tapi karena balik lagi sepak bola itu nggak ada yang tahu, semuanya bisa terjadi ketika nanti kita main ya kan. Karena banyak tim-tim yang jago kalah dengan tim-tim yang bawah karena motivasinya kurang mungkin. Terus lawan Juventus kita nggak tahu, Juventus ini lagi kadang ya nggak bisa diprediksi lah. Akhir-akhir ini lagi kacau banget Juventus ini kalau dilihat. Dan dari segi pelatihnya pun tidak mau mengomentari hal-hal itu karena dia fokus untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Mudah-mudahan ini Juventus dan Roma nanti di laga terakhir ini penentuan, dan mudah-mudahan menyajikan pertandingan yang berkelas guys. Kedua tim yang ya legend lah ya di Liga Italia itu, legend banget. Juventus dengan Roma, Milan, Napoli semuanya, Lazio juga, Inter juga, itu legend banget semuanya. Mudah-mudahan hasil terbaik dimiliki Milan, terutama mudah-mudahan harapan gue dan teman-teman semua dan fans Milan, terutama Milanis Indonesia, mengharapkan bahwa Milan berada di posisi 5 besar untuk menjagakan peluang ke Liga Eropa. Amin, kita doakan ya teman-teman semuanya. Itu guys, jadi 5 laga terakhir AC Milan, Napoli, dan AS Roma. Kalau gua lihat Milan harusnya berpeluang lebih besar dibanding Roma dan Napoli. Karena apa? Dilihat dari 5 laga terakhir itu Napoli dan AS Roma cukup berat ya. Milan itu hanya dengan Atalanta nih guys yang perlu berhati-hati banget. Itu sangat berhati-hati karena Atalanta gila ngegolin paling banyak di Liga Italia ya guys. Wah kacau sih itu. Luar biasa tuh, aplaus buat Atalanta. Dia bisa masuk ke zona Liga Champions, dia bisa stabil, dia bisa konsisten di musim kemarin sampai musim ini. Mudah-mudahan tim-tim yang lain bisa bangkit lagi, bisa terus berjaya Serie A ya kan. Gue senang dengan apapun pencapaian Milan dari dulu sampai sekarang. Nggak pernah, ya maksudnya nggak pernah tidak mendukung Milan gitu. Walaupun kita nggak update nggak apa, tapi tetap dalam diri kita sendiri ataupun di orang nggak lihat ya kita tetap mendukung Milan gitu. Ini fakta menarik juga sih buat gua gitu. Mungkin banyak yang teman-teman yang aktif segala macam, bukan berarti kita nggak
bukan berarti kita tidak mengikuti kegiatan kita tidak cinta AC Milan, tidak, itu tidak benar. Karena orang bisa mengekspresikan dia cinta dan suka dengan suatu hal itu ya dari diri dia sendiri. Gimana caranya itu biar kita yang ngelakuin itu guys. Ini salah satu bentuk kecintaan gue juga. Gue pengen mendokumentasikan hal-hal yang gue sukain di salah satu Milan gitu. Mudah-mudahan Milan berpeluang sangat besar bisa masuk ke Liga Eropa dan targetnya juga nggak muluk-muluk. Mudah-mudahan bisa konsisten di musim ini juga. Mudah-mudahan di sisa laga terakhir itu Milan bisa konsisten juga. Terus formasinya juga bisa dirotasi lagi sama pelatihnya karena kasihan teman-teman pemain yang selalu jadi inti. Dan formasi saat ini formasi yang ada saat ini tuh keren banget sih. Rebic, Romagnoli di belakang, Donnarumma. Nah, Donnarumma kadang-kadang masih kasihan juga sih gitu dibombardir terus, tapi nggak apa-apa, pertahanannya semakin kuat, makin solid. Mudah-mudahan tim ini dipertahanin, nggak bongkar pasang karena itu berpengaruh ke tim sih. Mudah-mudahan juga Milan lebih baik lagi dari segi finansial kedepannya, lebih prestasinya juga mudah-mudahan di tahun depan bisa bangkit. Kita semua merindukan Milan mengangkat Liga Champions dan trofi Serie A. Forza Milan. Oh, gue kangen banget men kalau ngomongin masalah Milan ya kan. Udah jarang banget sih gabung lagi sama Milanis di Indonesia basis Bekasi tuh. Milisi itu wadah yang menampung kita sebagai Milanis untuk mengalami kegiatan futsal, nonton bareng. Sekarang itu gue rindu teman-teman. Gue rindu banget buat semua teman-teman Milanis Indonesia Bekasi, nobar di regional, nobar di pusat tuh gue kangen banget guys. Cuman gimana ya, balik lagi lah waktu, keadaan, pekerjaan itu semuanya ngebuat ya kayak gini gitu. Mudah-mudahan suatu saat nanti gue bisa bergabung sama teman-teman lagi. Itu aja guys buat pembahasan peluang AC Milan di jalur atau di zona WL nanti. Mudah-mudahan hari ini Milan bisa menang dan mudah-mudahan Milan bisa lolos ke Liga Eropa. Itu harapan gue. Thank you banget teman-teman udah dengerin curhatan gue bisa dibilang. Thanks berat buat yang udah like, comment, subscribe, dukung terus channel ini. Teman-teman juga bisa komen juga mau ngebahas tentang apa itu boleh, sarannya apapun itu gue terima. Kita kembangin kita sama-sama kembangin channel ini. Itu aja dari gue, kurang lebihnya sorry teman-teman semuanya. Jangan lupa sekali lagi like, comment, dan subscribe. Bye bye.